Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bapak Julius Eka Agung Saputra selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Keuangan Vokasi Akuntansi tahun 2025. Sebelumnya perkenalkan saya lalu Muhammad Zidin Alfili dengan NPM 25066056260. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang analisis kondisi keuangan PT Bank Sentral Asia sebagai tugas ujian akhir semester yang sudah Bapak Yulis berikan kepada saya. Nah, di sini saya akan membahas tentang evaluasi kinerja komprehensif berdasarkan rasio profitabilitas, rentabilitas, dan solvabilitas terpilih pada periode 2021 sampai 2025. Oke, untuk bagian pertama, profil dan dominasi saham blue chip dari BCA itu sendiri. Nah, profil dari BCA itu jadi PT Bank Sentral Asia itu diakui secara luas sebagai salah satu saham blue chip terbaik dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian memiliki likuiditas transaksi yang sangat tinggi serta tata kelola yang kokoh. Saham BBCA menjadi jangkar utama bagi portofolio investor institusi domestik maupun global. Kestabilan operasional ini juga mendukung ekspansi perbankan digital secara masif. Oke, lanjut ke pertumbuhan laba bersih dari BCA itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini dari tahun 2021 sampai tahun 2025 itu selalu terjadi peningkatan laba bersih di mana tahun 2021 itu ada 31,4 triliun dan di tahun 2025 itu meningkat sampai menjadi 57,6 triliun. Nah, lanjut ke bagian kedua, analisis profitabilitas dan rentabilitas. Nah, eh, di sini saya menggunakan tiga rasio utama untuk analisis ini. Yang pertama adalah return on asset, kemudian return on equity, dan net interest margin. Nah, kalau dilihat return on asset sendiri dari tahun 2021 sampai 2024 itu selalu terjadi kenaikan dari rasio return on asset dan 2024 ke 2025 itu tetap konstan di angka 3,9%. Kemudian untuk rasio return on equity di sini kita bisa lihat dari tahun 2021 sampai 2024 itu selalu mengalami kenaikan dan di tahun 2025 itu mengalami sedikit penurunan. Kemudian untuk rasio net interest margin di tahun 2021 sampai tahun 2024 juga selalu mengalami kenaikan dan pada tahun 2025 itu mengalami sedikit penurunan. Nah, untuk analisisnya itu di sini Bank BCA itu memiliki return on asset dan return on equity yang superior, di mana rentabilitas modal yang konsisten menempatkan BCA di peringkat atas industri regional. Optimalisasi porsi aset produktif berhasil menstabilkan ROA di level premium 3,9% dan mengawal ROE tetap tangguh di level 23,3% hingga akhir tahun buku tahun 2025. Kemudian resiliensi NIM, kendati terdapat gejolak penyesuaian suku bunga acuan moneter nasional pada tahun 2025, net interest margin BCA tetap terjaga tangguh di level 5,7%. Eh, Keunggulan biaya dana CASA memitigasi tekanan kompresi bunga kredit yang dilakukan dengan sangat baik. Kemudian rasio solvabilitas dan struktur modal. Kalau kita lihat di sini nilai capital adequacy ratio tahun 2025 itu ada di 29,8%. Di sini kita bisa lihat permodalannya tebal dan kokoh. Dengan jadi dengan tingkat CAR yang berada di level sangat kuat yaitu 29,8%, BCA memiliki solvabilitas tingkat premium yang menjamin ketahanan modal terhadap berbagai macam fluktuasi risiko kredit cyber maupun ekonomi makro. Kapasitas permodalan yang masif ini memberikan fondasi kokoh untuk pertumbuhan jangka panjang serta menjamin penyaluran dividen yang optimal kepada para pemegang saham emiten blue chip ini.
Kemudian lanjut di pilar efisiensi dan keunggulan transaksi. Jadi yang pertama itu ada transaksional digital di mana MyBCA dan BCA Mobile memproses lebih dari 37,5 miliar transaksi, yang mana ini menekan rasio operasional kantor fisik secara drastis. Kemudian nah, CIR yang terendah, jadi rasio CIR yang terjaga optimal di angka 30,7% menobatkan BESA sebagai salah satu bank paling efisien di kawasan Asia Tenggara. Kemudian dominasi CASA, jadi rasio CSA kokoh di angka 83,7% memangkas beban biaya dana secara struktural untuk ketahanan margin bunga jangka panjang. Kemudian lanjut ke kualitas aset yang unggul dan LAR. Jadi NPL bruto terkendali ketat di level 1,7% di tengah perlambatan kualitas retail domestik. Rasio loan at risk atau LAR menyusut tajam ke level historis 4,8%. Jadi sistem ini eh, sistem penjaminan underwriting kredit berbasis AI mendeteksi potensi risiko gagal bayar sebelum memburuk menjadi kerugian nyata. Oke, jadi mungkin sekian dari presentasi saya untuk tugas ujian akhir semester ini. Eh, mau kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.